Dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita beberapa nikmat, di antaranya ada nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita hidup dengan dua nikmat tersebut dan kembali kepada Allah pula dengan dua nikmat tersebut. Selanjutnya, selawat bernada salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada penghulu kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah berjihad membela kebenaran dan melenyapkan kebatilan. Beliau telah berhijrah dari Makkah ke Madinah demi mempertegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sehingga berdirinya daulah Islamiyah di bumi Madinah Munawwarah yang kita cintai ini. Selanjutnya kepada al dan sahabat beliau, tabi'at dan tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang mu'tabar yang masih hidup di atas permukaan bumi Allah ini. Kata-kata ikraman wa ta'ziman saya yang mulia dan yang terhormat kepada almarhum Abu, kita doakan kepada Allah semoga Abu selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata ikraman kami kepada walidi, ummi beserta keluarga, kata-kata ikraman kami kepada Abi Rais Am, ummi beserta keluarga, kata-kata ikraman wa ta'ziman kami yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh dewan guru yang masih bersedia mengajari kita di daerah yang kita cintai ini. Dan kata-kata ikraman wa ta'ziman kami yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh dewan hakim yang telah menilai saya dengan seadil-adil mungkin. Dan tidak lupa pula penghormatan saya kepada seluruh talabah-talabah yang masih bernaung di Panji Madinatud Diniyah Darul Huda Kampung Paluh Gading. Jadi tidak saya perpanjangkan lagi mukaddimah, langsung saja saya masuki dalam syarahan singkat kami yang berjudul kelebihan membaca surah Yasin. Berbicara mengenai kelebihan membaca surah Yasin, andaikan saja lautan dijadikan tinta, perpohonan yang ada di atas permukaan bumi ini dijadikan pena, sungguh tidak akan bisa melukiskan kelebihan-kelebihan membaca surah Yasin. Mengapa demikian? Dikarenakan banyak sekali kelebihan-kelebihan membaca surah Yasin. Di antaranya adalah Allah Ta'ala akan mengabulkan hajatnya, seperti dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi sadrin nahari udiyat hajatuhu. Barang siapa yang membaca surah Yasin di waktu pagi, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan hajatnya. Allah Ta'ala akan mengabulkan hajatnya artinya apa? Allah Ta'ala akan mengabulkan semua keinginan-keinginan kita. Apapun itu keinginan kita, pasti akan Allah Ta'ala kabulkan. Akan tetapi dengan syarat kita harus ikhlas membaca surah Yasin, kita harus khusyuk membaca surah Yasin. Maka di ketika itu, jikalau kita sudah ikhlas, sudah khusyuk membaca surah Yasin, maka saat itu Allah pasti akan mengabulkan semua keinginan-keinginan kita. Apapun itu keinginan kita, pasti akan Allah Ta'ala kabulkan. Seperti dalam sabda Rasulullah yang lain juga bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca surah Yasin kelak di akhirat, Allah akan menciptakan 99 istana yang temboknya terbuat daripada emas. Setiap satu istana terdapat 99 kamar. Setiap satu kamar terdapat 99 ranjang. Setiap satu ranjang terdapat
99 kasur. Setiap satu kasur terdapat 99 bantal. Setiap satu bantal terdapat 99 bidadari. Itulah kenikmatan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang membaca surah Yasin. Oleh karena itu, kita mari memperbanyak membaca surah Yasin. Dan apabila kita membaca surah Yasin untuk almarhum orang tua kita di dalam kubur, itulah yang kelak Allah persiapkan untuk almarhum orang tua kita di dalam kubur. Oleh karena itu, kita selaku umat Nabi Muhammad, oleh karena itu kita selaku hamba Allah yang beriman, marilah kita memperbanyak membaca surah Yasin. Dan kelak Allah Ta'ala dan kelak malaikat akan membawa bacaan surah Yasin kita ke hadapan Allah. Malaikat berkata, "Ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan." Disebutkan kamu punya nama satu persatu di hadapan Allah. Mereka membaca kalam-Mu ya Allah. Mereka membaca jantung daripada Al-Quran ya Allah. Mereka membaca surah Yasin ya Allah. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Apa kata Allah? Akan aku jadikan daripada setiap satu huruf daripada bacaan surah Yasin yang mereka baca, akan aku ciptakan 10 malaikat. Misalnya kita membaca, ya, apabila coba kita bayangkan, apabila kita membaca surah Yasin dari ayat pertama sampai ayat terakhir, berapa banyak yang akan untuk memohon ampun atas dosa-dosa orang yang membaca surah Yasin. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak membaca surah Yasin selama kita masih hidup di atas permukaan bumi Allah ini. Takbir! Takbir! Dan kesimpulan yang dapat diambil dari syarahan saya di atas, marilah kita memperbanyak 99 kamar. Setiap satu kamar terdapat 99 ranjang. Setiap satu ranjang terdapat 9. Setiap satu kasur Allah Ta'ala ciptakan 99 bantal. Itulah kenikmatan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang membaca surah Yasin. Dan Allah Ta'ala akan menciptakan 10 malaikat daripada setiap satu huruf daripada bacaan surah Yasin yang mereka baca. Oleh karena itu, marilah kita warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hadirin generasi pejuang yang bergelar Habib Bahar, berasal dari Biru. Takbir! Takbir! Peserta yang berusaha tampil ialah yang bernama Tunku Yusrizal, berasal dari Biru